Jika Anda bertanya, klub manakah yang loncatan prestasinya paling spektakuler di Liga Primer atau bahkan di Eropa? Jawabannya bukanlah Manchester City yang menjadi klub kedua Inggris yang mampu mencetak treble, melainkan Newcastle United. Kenapa bisa begitu? Coba lihat saja, di musim 2021-2022 lalu, The Magpies sempat membuat para fans mereka frustrasi seolah tanpa harapan. Mereka harus terus-menerus menonton timnya mengalami kekalahan demi kekalahan. Selain itu, Newcastle United juga nyaris terdegradasi. Sebuah momen terburuk dalam sejarah klub dan belum pernah mereka alami sejak didirikan di tahun 1892. Namun kemudian datanglah putra mahkota kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman, yang akhirnya mengambil kepemilikan klub legendaris Inggris ini dan kini berhasil merubah perjalanan The Magpies. Eddie Howe didatangkan untuk menggantikan Steve Bruce. Newcastle pun akhirnya lolos dari degradasi. Tak sampai di situ saja. Hanya semusim kemudian, Newcastle muncul sebagai sebuah kekuatan baru yang menakutkan. Bukan hanya menjadi tim papan atas di Liga Inggris saja, tetapi mereka juga berhasil kembali berlaga di ajang Liga Champions setelah penantian 20 tahun. Di Liga Champions, Newcastle United bukan hanya menjadi tim penggembira saja, namun justru mengacak-acak tatanan dominasi sepak bola Eropa. Bagaimana evolusi Newcastle United dari tim papan bawah dan kini menjadi tim yang menjadi ancaman bagi semua klub di Inggris dan Eropa? Berikut kronologinya. Awal kembalinya Newcastle United ke Premier League. Sempat terlempar ke divisi Championship pada musim 2016-2017, Newcastle United akhirnya kembali ke Premier League di musim berikutnya. Namun sejak itu, mereka masih saja kesulitan untuk bersaing melawan tim-tim kuat Liga Inggris. Di musim 2017-2018, Newcastle United tampil lumayan sekembalinya mereka ke Premier League dan mengakhiri musim dengan berada di posisi 10. Cukup baik untuk sebuah tim promosi. Namun dua musim berikutnya cukup mengenaskan. Newcastle United bukannya membaik, tetapi justru berkutat untuk lolos dari zona degradasi. Prestasi mereka menurun jauh dan di kedua musim itu berakhir di posisi antara 12-13 klasemen. Kondisi keuangan klub menjadi masalah utama mereka, dan klub yang dulu dimiliki oleh Mike Ashley tersebut semakin mengenaskan saat dunia sepak bola ikut terdampak dengan pandemi selama 2 tahun. Tak ada tiket penjualan stadion dan kantong pun semakin kering. Kondisi itu memaksa Mike Ashley untuk menjual kepemilikan Newcastle United untuk menyelamatkan masa depan klub bersejarah yang pernah menjadi juara Liga Inggris di era saat masih bernama Liga Utama Inggris sebanyak 4 kali dan juga juara Piala FA sebanyak 6 kali. Dan siapa sangka ide penjualan tersebut ternyata merubah nasib Newcastle United. Bukan hanya diselamatkan, namun kini justru menjadi salah satu kekuatan sepak bola Eropa. Evolusi Newcastle United dengan kedatangan Sultan Arab Saudi. Pada bulan Oktober 2021, Raja Salman dari Arab Saudi resmi menjadi pemilik klub bola asal Inggris Newcastle United. Akuisisi ini dilakukan pasca dana investasi publik atau PIF yang diawasi langsung oleh putra mahkotanya yaitu Mohammed bin Salman menuntaskan akuisisi 100% Newcastle United Limited dan Newcastle United Football Club Limited dari St. James Holding Limited. PIF bermitra dengan PCP Capital Partners dan RB Sports and Media. Sejak MBS pertama kali datang, konsep yang ia tetapkan jelas untuk Newcastle United. Ia ingin mengembalikan kebesaran The Magpies dan menyiapkan dana mencapai 200 juta pound sterling untuk membeli pemain yang mereka butuhkan. Pada November 2021, Eddie Howe ditunjuk sebagai pelatih untuk menggantikan posisi Steve Bruce yang dipecat saat kedatangan Sultan Arab dan sempat digantikan oleh pelatih sementara Graeme Jones. Dengan modal tersebut, Eddie Howe bergerak cepat untuk membangun tim impiannya. Ia datangkan Kieran Trippier dari Atletico Madrid, kemudian Alan Saint-Maximin dari Nice, dan transfer yang membawa perubahan paling besar bagi Newcastle saat itu adalah mendatangkan playmaker Bruno Guimaraes dari Lyon. Gelandang asal Brasil itu menjadi jantung kekuatan The Magpies. Visi permainan yang luas serta kepemimpinan yang kuat di lapangan membuat para pemain Newcastle United menjadi satu kesatuan yang sulit untuk dipatahkan. Di musim pertama Eddie Howe, musim 2021-2022, Newcastle masih berakhir di posisi 11 klasemen. Namun kini ada keyakinan
dan sang pelatih mendapatkan kepercayaan untuk melanjutkan pembangunan timnya. Kepercayaan itu pun dibayar oleh Eddie Howe di musim berikutnya. Musim 2022-2023 adalah musim yang membuat semua orang melirik Newcastle United. Tim yang tadinya mentok-mentok cuma posisi 10 besar klasemen, tiba-tiba menyodok di posisi 4 klasemen di akhir musim. Prestasi itu membuat skuad Newcastle United mendapatkan sebuah tiket untuk bermain di ajang bergengsi Liga Champions, dan membuat Liverpool, sang mantan juara Liga Champions, turun kasta ke Liga Eropa. Musim 2023-2024 yang penuh tantangan. Mempertahankan prestasi yang baik adalah hal yang paling sulit dilakukan. Dan mungkin hingga saat ini, hanya Manchester City di bawah arahan Pep Guardiola yang mampu melakukannya. Newcastle United mengawali musim mereka di Premier League dengan kemenangan 5-1 atas Aston Villa. Lalu datanglah 3 tim kuat Liga Inggris yang membuat pasukan Eddie Howe terhuyung-huyung dalam 3 pekan berikutnya. Mereka takluk oleh Manchester City di pekan kedua dengan skor 1-0. Lalu disikat oleh 10 pemain Liverpool di pekan ketiga dengan skor 1-2. Pada pekan keempat, mereka juga takluk oleh Brighton. Sebuah kekuatan baru yang juga menjadi sorotan karena performa dan cara mereka bermain beberapa musim terakhir. Kondisi Newcastle United baru membaik setelah memasuki pekan kelima dengan mengalahkan Brentford dengan skor tipis 1-0. Fans Newcastle United kembali dibuat senang saat tim kesayangan mereka pesta gol ke gawang Sheffield United di pekan ke-6. Total 8 gol dilesakan oleh 8 pemain berbeda. Newcastle United kemudian mencatatkan kemenangan atas Burnley dengan skor 2-0. Mereka juga menahan imbang tuan rumah West Ham United di pekan ke-8. Kemudian pesta 4 gol tanpa balas di pekan ke-9 usai jeda internasional yang kini menempatkan skuad asuhan Eddie Howe di posisi ke-6 klasemen Liga Inggris di akhir bulan Oktober 2023. Newcastle akhirnya dinobatkan menjadi tim terbaik usai laga-laga seru pekan ke-9 Liga Inggris. Bersama Aston Villa, Newcastle United menjadi tim paling produktif di Liga Inggris dalam urusan mencetak gol. Namun tim berjulukan The Magpies ini lebih baik dari Aston Villa, karena gawang Newcastle United yang dikawal oleh Nick Pope steril dari kebobolan pada pekan ke-9 itu. Kekuatan baru di sepak bola Eropa. Tidak berlebihan jika kita mengatakan Newcastle United kini merupakan salah satu kekuatan baru di Eropa, karena mereka juga tampil buas bukan hanya di Premier League saja. Coba saja lihat di ajang Piala Liga Inggris putaran ketiga. Pasukan Eddie Howe berhasil mengalahkan skuad Manchester City Pep Guardiola dengan skor 1-0 pada 28 September 2023. Masih kurang buktinya? Mari kita lihat sepak terjang Newcastle United di ajang Liga Champions, kompetisi yang mana mereka sudah absen 20 tahun lamanya. Pada saat drawing Liga Champions pada Agustus 2023, banyak yang menertawakan Newcastle United. Pasalnya, sudah nunggu 20 tahun untuk kembali ke Liga Champions, sekalinya kembali langsung masuk grup neraka. Newcastle United masuk dalam grup F, sebuah grup yang disebut sebagai grup paling berat di Liga Champions musim ini. Eddie Howe harus menghadapi raksasa Prancis PSG, raksasa Italia AC Milan, dan juga tim kuat Bundesliga Borussia Dortmund. Apakah mereka langsung terdepak? Tidak. Dari yang tadinya ditertawakan karena apes masuk grup neraka, kini Newcastle United justru membuktikan bahwa mereka adalah neraka bagi lawan-lawan satu grup mereka. Di matchday pertama, Newcastle United tanpa terduga berhasil menahan imbang AC Milan tanpa gol. Kemudian mereka membalikan semua prediksi pakar sepak bola dengan mengalahkan PSG dengan skor telak 4-1. Padahal PSG adalah salah satu tim langganan semifinal Liga Champions. Kini Newcastle menempati puncak klasemen grup F Liga Champions dengan raihan 4 poin dari 2 pertandingan. Dan lawan berikutnya adalah Borussia Dortmund yang akan menjajal keperkasaan Newcastle United di matchday ketiga. Terlepas apapun hasilnya itu, tim berjuluk The Magpies ini telah membuktikan bahwa mereka kini patut diperhitungkan bukan hanya di kancah Premier League, tapi juga di kancah Eropa. Namun apakah bisa menjadi penantang gelar juara? Mungkin bisa, tapi tentu masih perlu dilihat hingga akhir musim nanti. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.